Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Permatasari. Saya dari kelas Tekom E, NIM 111170037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari referat saya yang berupa poster dengan judul Identifikasi Endapan Paleotsunami berdasarkan kajian paleontologi Forum Bentos. Adapun latar belakang dari penyusunan referat ini, yaitu yang pertama berdasarkan rujukan yang telah penulis lakukan, dalam kurun tahun 2010 hingga 2019 telah dilakukan berbagai penelitian mengenai paleotsunami. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu identifikasi paleotsunami berdasarkan foraminifera di India oleh Gandhi dan kawan-kawan tahun 2010, endapan paleotsunami di selatan Laut Andaman oleh Rubin dan kawan-kawan tahun 2017, dan Fitriani dan kawan-kawan tahun 2019 yang berhasil mengidentifikasi endapan paleotsunami di ujung kulon, Banten, Indonesia. Yang menarik adalah analisa paleontologi mikrofosil seperti foraminifera tidak hanya dapat digunakan sebagai indikator paleotsunami saja, melainkan dapat juga digunakan sebagai indikator terjadinya paleo-earthquakes dan paleostorms. Hal ini dikemukakan oleh Pilarczyk tahun 2014. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dari referat kali ini yang pertama, bagaimana karakteristik endapan paleotsunami. Yang kedua, bagaimana Forum Bentos sebagai indikator paleotsunami. Selanjutnya ada pun tujuan dan manfaat dari penyusunan referat ini, yaitu untuk mengetahui karakteristik endapan paleotsunami dan memahami kajian Forum Bentos agar dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai kebencanaan geologi di masa lampau, khususnya paleotsunami. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya mengangkat dua studi kasus. Yang pertama studi kasus yang ada di India, yang kedua adalah studi kasus yang ada di ujung kulon, Banten, Indonesia. Sebelumnya, berdasarkan gambar 1, di sini ada gambar penampang pantai hingga lepas pantai yang menggambarkan redistribusi sedimen saat terjadinya tsunami oleh Pilarczyk tahun 2014. Nah, dari gambar dapat dilihat di sini ada penggulungan ombak sedimen flow dari daerah laut dalam. Di sini juga ada tsunami backwash dan ada suspended load. Jadi, suspended load adalah material-material yang berisikan material dari pantai akibat surut sebelum terjadinya tsunami hingga bercampur dengan material-material yang ada di laut dalam sehingga bercampur dan menghasilkan gulungan ombak seperti yang terlihat pada gambar dan mencapai ke daratan dengan kekuatan yang maksimal dan besar, dapat dikatakan juga sebagai tsunami yang berhasil mencapai daratan. Berikutnya ini ada penampang pada gambar kedua, ada penampang sayatan pantai hingga lepas pantai beserta kandungan fosilnya oleh Pilarczyk tahun 2014. Jadi di sini Pilarczyk mengklasifikasikan lepas pantai hingga lepas pantai berdasarkan kandungan fosilnya. Bisa dilihat yang pertama itu adalah fosil yang menempati daerah rawa tertinggi atau highest Mars hingga daerah pasang surut rendah, di mana fosil-fosilnya itu yaitu fosil amuba dan forami yang memiliki kandungan aglutin yang tinggi. Jadi pada daerah highest Mars itu bisa dilihat pada gambar itu di daerah sini hingga daerah pasang surut. Daerah pasang surut ini di bagian sini, tidal flat. Kemudian yang kedua yaitu fosil diatoms. Fosil diatoms hidup dan terendapkan di daerah freshwater, rawa tinggi atau high Mars, hingga daerah pasang surut rendah. Nah, diatoms merupakan bisa dilihat di sini gambar diatoms dan contoh spesiesnya di daerah
freshwater hingga pasang surut terendah di daerah sini. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok fosil dengan kandungan karbonat yang tinggi atau kalkareus yang tinggi, berada di daerah pasang surut rendah hingga daerah lepas pantai. Daerah pasang surut rendah hingga daerah lepas pantai atau offshore, daerah sekitar sini. Dan ini adalah contoh-contoh fosilnya, fosil-fosil yang memiliki kandungan kalkareus yang tinggi. Berikutnya, di pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan studi kasus. Pada studi kasus yang pertama di sini adalah studi kasus di daerah India, di suatu desa di India, oleh Gandhi tahun 2010. Bisa dilihat di sini. Di sini menunjukkan data tipe sedimen beserta kandungan pH-nya. Jadi, oleh Gandhi tahun 2010 mengemukakan bahwa pada tabel 1 ini, itu merupakan daerah lepas pantai dan ada nilai-nilai pH dan salinitasnya yang telah diukur. Untuk litologinya sendiri, pada daerah penelitian didominasi oleh pasir, pasir lanauan, dan lanau. Keberadaan fosil foraminifera yang melimpah pada daerah penelitian ini yaitu Amphistegina, Quinqueloculina, Triloculina, dan Spiroloculina. Grafik persebarannya sendiri dapat dilihat pada gambar 3 di sini. Di sini adalah grafik keterdapatan sampel fosil pada daerah penelitian, dan di sini adalah tipe-tipe sedimen yang ditemukan di daerah penelitian. Bisa dilihat ada sand, silty sand, silicen, dan silt, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pada studi kasus yang kedua, ini studi kasus yang ada di Ujung Kulon, Provinsi Banten, Indonesia. Pada studi kasus ini ditemukan sampel yang jumlahnya ada 16 sampel sedimen endapan tsunami di daerah Ujung Kulon ini. Sampel sedimen diambil dari satu titik bor hingga kedalaman 240 cm dari tanah. Pada daerah penelitian juga didapatkan litologi yang dominannya pasir, dengan beberapa litologi lain seperti batuan koral, kerikil, dan lanau. Bisa dilihat di sini ada profilnya, profil, dan di sini ada deskripsinya. Nah, ini ada deskripsi warna-warna dan litologinya, dominan pasir, dan ada boulder koral, coral boulder, dan gravel. Kemudian pada gambar 4 ditemukan fosil Foramplaunulina wellestorfi pada daerah penelitian oleh Gandhi tahun 2010. Nah, Plaunulina wellestorfi ini merupakan foraminifera yang keterdapatannya melimpah di daerah penelitian sehingga peneliti menyimpulkan bahwa di daerah penelitian dulu pernah ada suatu proses yang menghasilkan Plaunulina ini mencapai ke daerah daratan atau di dekat pantai. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dari kedua studi kasus di atas memiliki kesamaan, yaitu didominasi oleh batuan koral, pasir hingga pasir lanau. Berikutnya, pada studi kasus di India, distribusi foraminifera yang mendominasi yaitu adanya Amphistegina, Quinqueloculina, Triloculina, dan Spiroloculina. Berikutnya, pada studi kasus di Ujung Kulon, Banten, ditemukan banyak spesies Planulina wellestorfi yang mendominasi. Dominasi foraminifera laut dalam yang ada di sepanjang pantai dapat menjadi bukti bahwa pada masa lampau terdapat energi yang sangat besar yang dapat mendistribusikan material-material tersebut hingga mendekati daratan. Energi tersebut merupakan peristiwa paleotsunami. Berikutnya adalah referensi. Ini adalah referensi-referensi yang penulis ambil. Ada Fitriani tahun 2019, Gandhi tahun 2010, Rubin dan kawan-kawan tahun 2017, dan Pilarczyk
dan kawan-kawan tahun 2014. Kemudian jika ingin mengetahui full referatnya bisa di-scan pada bawah sini. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Alfiani Permatasari. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.